Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Candi Swambara Budura. Ketika tiba-tiba sanak suara mencuri lainnya menunjukkan niat tertentu dengan mengikuti sanak suara. Dari sebuah pertempuran, karena Guru Sinding tidak mau mengakui, namun kemampuan kanuragan sanak suara memang sangat luar biasa. Guru Sinding tidak mampu mengungkurinya. Gunakan pikiranmu, Guru Sinding. Kau tidak akan bisa memenangkan pertempuran ini. Asal saja siapa kau dan apa peranmu. Daripada aku akan berbuat lebih kasar kepadamu. Aku bisa menggantungmu di pohon dengan kaki terbalik. Setan denganmu, Kamaswara. Oh, baik. Kalau begitu terimalah nasibmu. Jangan harap kau bisa memaksaku. Cepat, hasillah kau, Kamaswara. Bermimpi kau. Sampaikan serangan lincah bertimpalkan udara. Kamaswara atau Guru Sinding yang menyerang, namun terlihat Kamaswara yang menguasai pertempuran itu. Meski Guru Sinding bersenjata, tetapi Kamaswara mampu melawan dengan sebaik-baiknya. Dan pertempuran masih berlangsung beberapa saat lamanya, hingga kemudian Kamaswara mengambil keputusan. Sekaranglah saatnya. Ya. Bagaimana? Setan, berdebar kau, Kamaswara. Bergeraklah sekarang jika kau mampu. Kau apakan aku ini? Setelah aku tekan dan aku gerayangi beberapa bagian simbol syaraf di kakimu. Beberapa jaringan syaraf di kaki itu menjadi macet. Dan itulah yang sekarang kau rasakan. Kau seperti bayi yang baru saja lahir. Apa yang bisa kau perbuat, Guru Sinding? Bagaimana? Licik kau. Dari sudut mana kau mengatakan aku licik, Ki Guru Sinding? Nah, sekarang tidak ada pilihan lain bagimu. Kau harus bercerita. Atau aku akan membiarkanmu dalam keadaan seperti ini di tempat ini. Tidak ada seorang pun yang akan mampu membebaskanmu kecuali aku. Hanya aku yang menguasai rahasia untuk membebaskanmu. Kau bisa membayangkan, menghadapi seekor ular tali putih saja kau tidak akan mampu. Apalagi kau menghadapi harimau. Ternyata kau kejam, Kamaswara. Oh ya? Benar. Siapa yang mengatakan Kamaswara adalah orang yang baik hati? Tidak ada, bukan? Aku bukan dari jenis orang yang baik hati. Aku kejam, itu memang benar. Nah, pertimbangkan sekali lagi, Ki Guru Sinding. Kau telah kulumpuhkan. Apakah kau masih tetap akan bertahan untuk bungkam? Tidak ada apapun yang akan aku katakan. Bagus. Aku senang dengan jawaban yang tegas itu. Jawaban seorang lelaki jantan yang mempertahankan pendirian. Kalau perlu sampai mati. Hei, kau mau kemana? Aku mau pergi. Gila. Kau tinggalkan aku dalam keadaan yang seperti ini. Ya, kenapa? Gila kau. Bebaskan aku. Ditukar dengan cerita latar belakangmu. Maksud-maksud yang tersembunyi di dalam hatimu. Aku tidak mempunyai rahasia apapun. Ya sudah, selamat tinggal. Tergoleklah di sepanjang waktumu sampai tua. Gila. Hei, jangan tinggalkan aku dalam keadaan seperti ini. Kalau ku lepaskan kau, maka kau akan mengikuti aku, memanfaatkan aku untuk kepentinganmu. Lihatlah, matahari semakin naik. Seharusnya kita melanjutkan perjalanan bersama. Tapi sayang sekali, keinginanmu untuk melihat candi megah yang bernama Swambara Budura itu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kecuali kalau ada orang yang mau berbuat gila, bersedia menggendongmu ke sana, melintasi celah gunung Merapi dan Merbabu itu. Tunggu. Bagaimana? Iya, baiklah. Aku akan menceritakan apa kepentinganku. Nah, ternyata benar bukan? Kau memang mempunyai kepentingan yang kau sembunyikan. Kamaswara kembali melompat dari kudanya, mengikatnya pada sebatang pohon di dekat rerumputan yang tebal.
dan kemudian mendekati tubuh Ki Juru Sungging yang tergolek. Sangat suara tersenyum, kemudian menyentuh kaki Ki Juru Sungging. Lelaki itu terlonjak. Belum. Aku belum bermaksud membebaskanmu. Apa maksudmu? Kau harus bersumpah demi Hyang Batara Agung, demi para dewa di langit, kau akan membeberkan rahasia hidupmu. Alasan-alasanmu dengan sengaja menempatkan diri bersama-sama dengan aku. Katakan, maksudku bersumpahlah. Baik. Baik, aku bersumpah. Demi Hyang Batara Agung, demi para dewa, aku akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaanmu. Bagus. Aku percaya kepadamu, Ki Juru. Kau telah bersumpah dengan disaksikan Hyang Batara Agung. Jika kau mengingkarinya, maka para dewa akan membakarmu di dalam kawah Chandra di muka, hingga kau menjadi input yang paling tidak berharga. Sangat suara kemudian menyudut beberapa syarat tertentu, baik di kaki kanan ataupun kaki kiri Ki Juru Sungging. Lelaki itu nampak mengeringai ketika sebuah sentakan yang dilakukan karena suara terasa sangat sakit di betisnya. Karena suara hanya tersenyum-senyum, mendengar Ki Juru Sungging itu mengumpat-umpat. Sudahlah, Ki Juru. Jangan mengumpat-umpat begitu. Jika Ki Juru banyak membuang kata-kata kotor, hal itu akan membuat mulut Ki Juru jamur. Apa setan denganmu? Sekarang berceritalah. Kau tidak bisa ingkar dari kewajiban itu, karena kau telah membawa-bawa nama Hyang Batara Agung untuk menyaksikan sumpahmu. Sebenarnya kau tidak berhak memaksaku seperti itu. Dan aku pun juga mempunyai hak untuk merasa tidak senang kau ikuti. Baiklah. Aku mulai bercerita. Namaku yang sebenarnya Poncowati. Poncowati? Aneh. Namanya seperti nama perempuan. Justru karena itulah aku lebih merasa senang menggunakan nama Juru Sungging. Sebenarnya aku memang bekerja sebagai Juru Sungging, membuat gambar tatahan di atas lembar kulit, baik kulit sapi atau kulit kambing. Kulit manusia? Tidak pernah. Aku tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu. Lalu, mengapa kau mengikuti aku? Aku memutuskan untuk bersama-sama denganmu, menawarkan diri untuk menempuh perjalanan bersamamu, adalah agar aku bisa menemukan adikku dan suaminya. Mengapa? Keduanya, mereka akan aku bunuh. Ki Juru Sungging yang ternyata bernama asli Poncowati itu menerawang. Pandangan matanya jatuh ke puncak Gunung Merapi dan Merbabu di langit sebelah barat. Namun di benaknya bagaikan terputar kembali sebuah peristiwa yang menyakitkan. Dari gigi yang terkatut erat dan tatapan mata yang memandang tajam, baulah karena suara Ki Juru Sungging menyimpan sebuah dendam yang tiada terkira dalamnya. Aku mempunyai 5 orang saudara, 3 lelaki dan 2 orang perempuan. Aku adalah anak yang tertua. Namaku Poncowati. Adikku kedua bernama Ponco Birowo dan adikku yang ketiga Ponco Teksoko. Kedua adik perempuanku nomor 4 dan nomor 5 adalah Endang Rudati dan Endang Werdatin. Poncowati, Ponco Birowo, Ponco Teksoko, dan 2 perempuan, Endang Rudati dan Endang Werdatin. Ya, kemudian kedua orang tuaku sampai saat ini masih hidup. Mereka adalah Kiai dan Nyai Rangganis. Kami tinggal di lereng timur Gunung Kelut. Apakah keluargamu adalah keluarga yang turun-temurun mempunyai ilmu kanuragan? Tidak. Keluargaku adalah keluarga orang biasa. Namun jika aku harus mempelajari olah kanuragan, adalah karena ulah seorang lelaki muda, tampan, yang menjadi menantu ayahku, mengawini Endang Rudati. Nama lelaki itu adalah Joko Prahoro. Wah, sebuah nama yang sangar. Mengapa ada orang yang mau menggunakan nama seperti itu? Joko Prahoro. Pada kenyataannya, lelaki yang bernama Joko Prahoro itu telah membawa sebuah prahara dalam kehidupan keluargaku. Bukan lain. Apa yang bukan lain kan, Bu? Suara seruling itu indah mendayu-dayu. Seolah orang yang mulutnya sedang kasmaran. Siapakah gerangan orang yang meniup seruling itu? Mengapa kau begitu peduli dengan tiupan seruling itu, Kang? Bukankah Kakang Poncowati sering meniup seruling pula?
Yang ini lain Endang Wardati. Pemilik seruling ini bukan Kakang Pancawati, tetapi orang lain. Rasa-rasanya tiupan seruling yang mendayu-dayu itu ditujukan kepadaku. Kalau Mbak Wardati, kau ini aneh. Regetan bermanfaat. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa tiupan seruling itu ditujukan kepadamu? Aku bisa merasakannya. Aku benar-benar sangat merasakannya. Aku mengetahui makna getar yang terkandung pada alunan seruling itu. Ia kasmaran kepadaku. Alunan seruling itu jelas ditujukan kepadaku. Aku akan keluar menemuinya. Kandok, jangan. Ini malam hari, larut malam. Jangan temui orang itu. Aku sudah dewasa. Aku sudah menjadi perawan matang. Aku telah pantas menjadi seorang istri. Dan peniup seruling itu mengajakku untuk hidup bersama. Sudahlah, jangan kau cegah aku. Aku akan menemui pemuda yang sedang gandrung kepadaku itu. Kau yang tidak waras. Kau yang gandrung pada suara seruling itu. Jangan, Kandok. Kandok tidak boleh menemui peniup seruling itu. Jangan keras-keras. Nanti ayah dan ibu bangun. Tidak, Kandok. Aku justru akan membangunkan ayah dan ibu. Membangunkan Kakang Pancawati. Kakak Kandok mengatakan diri. Suara seruling itu berhenti. Sudahlah, Kakang Mbok Rodati, pergi tidur saja. Jangan pikirkan suara seruling itu. Penipu bukanlah seorang lelaki jantan. Jika ia seorang lelaki jantan dan menginginkan memiliki Kang Mbok Endang Rodati, orang itu tentu akan datang menemui ayah dan ibu, sebagaimana seharusnya seorang lelaki jantan. Tetapi kenapa dia berhenti meniup seruling ya? Persetan dengan serulingnya, Kang Mbok. Kau jangan berpikir macam-macam. Kau bisa menjadi Sinti kalau mempercayai angan-anganmu. Nah, itu dia. Ia mengundangku. Ia akan membawa aku. Gila kau. Apa yang kau lakukan? Ayah, ibu, bangun bu. Ada apa, Wardati? Ada apa? Kenapa kau berteriak-teriak? Kang Mbok Endang Rodati, ia pergi, Kakang. Apa maksudmu? Pergi kemana, Rodati? Ia menemui orang yang meniup seruling itu, Kakang. Ada apa? Ada apa, Nduk? Kenapa kau menjerit-jerit? Rodati pergi, ayah. Pergi? Pergi kemana? Pergi menemui orang yang meniup seruling itu. Aku akan menyusulnya. Piye, Nduk? Kenapa dengan bayumu? Kang Mbok Rodati terpesona oleh tiupan seruling itu, ayah. Ia kehilangan kendalinya. Aku sudah mencegahnya, tetapi ia nekat, ayah. Bagaimana, Kiai? Tenanglah, Nyai. Anakmu sedang kepincut oleh rasa penasarannya terhadap suara seruling itu. Tetapi apa yang dilakukannya itu tidak patut, Kiai. Biarlah Pancawati yang mengurusnya, Nyai. Kita tunggu saja mereka. Apa yang kemudian terjadi di Juru Sungging? Ketika itu, aku menerobos gelapnya malam dengan membawa obor. Aku mengejar adikku yang kehilangan kendali oleh pesona alunan seruling itu. Ketika aku menyadari kekeliruanku, aku segera memadamkan oborku. Dengan mengendap-endap, aku membuntuti Endang Rodati. Ternyata seorang pemuda tengah berdiri di sebuah batu besar yang tergeletak di sebuah sungai, di mana di atasnya terdapat sebuah jembatan kayu. Seperti dituntun, Endang Rodati menuju tempat itu.
Aku mengira Endang Rudati diam-diam telah menjalin hubungan dengan lelaki peniup seruling itu. Tapi ternyata bagaimana Ki Juru? Kembali Ki Juru Sungging menerawang. Matanya memandang pepohonan yang rimbun di kejauhan. Mencoba mengenang kembali peristiwa yang pernah dan telah terjadi bertahun-tahun yang silam. Kaukah yang meniup seruling itu? Iya. Aku yang meniup seruling ini. Kenapa? Aku suka sekali dengan tiupan serulingmu. Terdengar indah di telingaku. Serasa Bagaimana dia, Jeng? Serasa mengajakku terbang ke langit. Oh iya? Kalau begitu sesuai dengan yang aku angankan. Aku meniup seruling ini sambil membayangkan seolah aku mengajakmu terbang di ajeng. Oh, benarkah demikian, Kakak? Iya. Lalu, tiupan seruling yang baru saja kau alunkan itu adalah sengaja kau berikan kepadaku. Benar, Ki Ajeng. Benar. Siapakah kau, Kakak? Kau sendiri, siapakah namamu, Ki Ajeng? Aku melihatmu beberapa hari yang lalu, dan aku sungguh sangat terpesona oleh kecantikanmu. Itulah sebabnya aku meniup seruling kerinduan dan kekegumanku kepadamu. Siapakah engkau? Namaku Endang Rudati. Kau siapa, Kakak? Namaku Prahoro. Joko Prahoro. Itulah awal dari pertemuan adik perempuanku yang bernama Endang Rudati dengan lelaki yang bernama Joko Prahoro itu. Sebuah peristiwa yang aneh. Adikku terpesona oleh tiupan serulingnya. Padahal aku yang mendengar tiupan serulingnya merasakan tidak ada yang luar biasa atau istimewa. Namun di kemudian hari, aku baru menyadari bahwa memang ada sesuatu yang tidak wajar pada alunan serulingnya. Apa, Ki Juru? Sebuah pesona yang tidak lumrah. Semacam ilmu gendam. Ilmu yang bisa dipergunakan untuk mempengaruhi jiwa orang lain yang dituju. Gendam kasmaran. Agaknya adikmu adalah korban alunan seruling yang menyimpan kekuatan gendam itu? Benar. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kakang Joko Prahoro. Iya, Ki Ajeng. Alunan serulingmu indah sekali. Maukah Kakang meniupnya lagi untukku? Tentu Ki Ajeng. Dengan senang hati aku akan mengalunkannya untukmu. Akan tetapi ada syaratnya. Apakah syaratnya, Kakang Joko? Kau harus menjadi milikku. Bagaimana? Sungguhkah Kakang akan mengambilku menjadi istrimu? Benar, Kakang? Memilikimu bukan berarti aku harus mengawinimu di ajeng Endang Rudati. Memilikimu jauh lebih luhur dan agung dari mengikat diri menjadi suami istri. Bagaimana? Bersediakah kau menjadi milikku? Kau menyerahkan segala yang kau miliki kepadaku? Bagaimana? Mau kan Ki Ajeng? Sebagai lambang cintaku kepadamu, juga sebagai lambang persembahanmu kepadaku, aku akan meniup seruling ini untukmu. Karena itu telah menimpa adikku. Aku sendiri tidak tahu kenapa aku begitu bodoh membiarkan peristiwa itu terjadi. Alunan seruling itu membuatku tertegun dan tidak bisa berbuat apapun. Namun sebaliknya bagi adik perempuanku Endang Rudati, ia seperti tersihir.
Alunan seruling itu bagaikan sebuah peristiwa yang tidak bisa ditolaknya. Manakala seruling itu mengalun menyentak, Rudati lupa diri. Ia telah melepasi pakaiannya. Aku bingung sekali menghadapi peristiwa itu. Seharusnya aku mencegah. Ya, seharusnya aku mencegah mereka. Tapi rasa maluku melihat apa yang mereka perbuat membuat aku justru menyingkir, seolah memberi kesempatan kepada mereka. Ternyata kau tidak perawan. Aku kecewa sekali, Endang Rudati. Ternyata kau tidak perawan. Yang kau persembahkan kepadaku bukan kesucian, akan tetapi kotoran. Pergilah perempuan pelacur. Kau berikan sisa lelaki lain kepadaku. Sudah, pergi sana. Ayo, pergi sana. Tidak, aku tidak pernah melakukan dengan orang lain, Kakang Joko. Tidak, Kakang. Aku mencintaimu. Perempuan busuk. Bagaimana kau bisa mengatakan kau mencintaiku? Kenal juga baru sekarang. Sudah sana. Pergi. Tiba-tiba halilintar meledak beruntun. Cahayanya menyentakkanku, membangunkan aku, membuat aku tersentak. Aku terbangun dan menyesal setengah mati. Kenapa aku tidak berbuat apa-apa melihat apa yang menimpa adikku? Ya, halilintar itu telah membangunkan aku. Tapi apa gunanya? Terlambat. Malapetaka itu sudah menimpa Endang Rudati. Kemudian, apa yang kau lakukan? Aku kemudian meloncat, menampakkan diri dari persembunyianku. Siapa kau? Bedebah, lelaki perusak keparat. Apa yang telah kau perbuat atas adikku? Oh, jadi kau kakaknya Endang Rudati? Aku tahu, kau bersembunyi di balik kerumbul-kerumbul itu dan menyaksikan apa yang telah kami perbuat. Adikmu sudah tidak perawan lagi. Nah, terimalah dia. Aku kembalikan dia kepadamu. Keparat kau! Oh, kau mengumpati aku. Kau tidak terima terhadap apa yang aku lakukan dengan adikmu? Kalau kau tidak senang, tidak menyetujui, mengapa kau justru diam saja? Tidak mencegah? Hah? Aku tahu, kau justru dengan bernafsu sekali menyaksikan apa yang telah terjadi. Kau diam saja. Kau tidak mencegah? Mengapa justru sekarang kau berteriak-teriak? Aku bunuh kau Bedebah! Aku bunuh kau keparat! Ya! Iblis kau! Tahu diri juga kau. Kau tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Bahkan dasar yang paling sederhana dari olah kanuragan, kau tidak memilikinya. Apa modalmu untuk melawanku? Keparat! Ya! Iblis! Keparat laknat kau! Mengumpat. Ayo, habiskan umpatanmu. Keluarkan yang paling kasar. Semakin kasar, aku semakin senang mendengarkannya. Kau tidak kapok, tidak cerah? Bunuh saja aku keparat! Ayo, bunuh aku! Bunuh Poncowati! Bagaimana dengan Rudati? Ia ada di biliknya, Poncowati. Sudahlah, jangan pikirkan keadaan adikmu. Keadaanmu sendiri seperti ini. Oh, Gusti Pangeran. Cobaan apakah yang sedang kita alami ini, Kiai? Mengapa Rudati mengalami keadaan seperti itu? Mengapa, Kiai? Aku sendiri tidak mengerti, Nyai. Mungkin kita pernah berbuat salah.
Dan Batara Agung membalasnya dengan cara seperti ini. Tetapi apa kesalahan kita, Kiai? Apa? Sudahlah, Nyai. Kita harus menerima malapetaka yang menimpa anakmu itu dengan lapang dada. Apalah yang bisa kita lakukan? Kita ini orang-orang bodoh. Di samping bodoh tidak mempunyai kekuatan. Sedang anakmu Mbarep si Poncowati saja dihajar babak belur seperti itu, Nyai. Yang Batara Agung, kabulkanlah permohonan hamba ini. Terkutuklah lelaki yang telah merusak anakku itu. Turunkan petirmu untuk menyambarnya. Kutuklah lelaki itu menjadi binatang yang paling hina. Yang Batara Agung. Sudahlah, Nyai. Sudah. Anakku lanang Poncowati. Mengapa kau juga mengalami peristiwa seperti ini? Sudahlah, Bu. Sudahlah. Meskipun hasilnya adalah tubuhku yang babak belur seperti ini, tapi paling tidak aku telah melakukan sebuah usaha untuk membela kehormatan keluarga, bukan sekedar mabuk-mabukan. Andai kata aku tidak mabuk, dalam keadaan sadar ketika itu, untuk apa aku harus membela Endang Rudati? Endang Rudati yang salah dan tidak tahu malu. Ia baru kali ini mengenal lelaki yang bernama Joko Prahoro itu. Kalau saja mereka telah menjalin hubungan sudah cukup lama, berbulan-bulan dan bertahun-tahun, dan kemudian Rudati menyerahkan kehormatannya, itu bisa dimaklumi. Tunggu, Ayah. Aku akan selesaikan dulu kalimatku. Akan tetapi yang dilakukan Endang Rudati itu apa? Terbuai oleh suara seruling, kemudian jatuh cinta dan dengan begitu mudahnya menyerahkan kehormatannya. Salahkan Endang Rudati sendiri yang tidak tahu diri itu. Para kau Poncobirowo. Justru akulah sekarang yang kau umpati. Kau memutar balik kenyataan. Lelaki bernama Joko Prahoro yang telah merusak adikmu itu menggunakan ilmu hitam untuk mempengaruhi Rudati. Alunan seruling itu yang menyebabkan Rudati lupa diri. Itu yang terjadi. Rudati tidak bersalah. Aku melihat hari ini adalah hari yang luar biasa. Ayah dan ibu bermuram durja. Kakang Poncowati babak belur. Endang Werdatin habis menangis hingga matanya sembab. Kita semuanya menangis. Seolah-olah kita habis kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Olah rumah ini terbakar sehingga kita kehilangan tempat untuk berteduh. Atau lebih pantas, kita baru saja dirampok habis-habis. Benda-benda yang kita miliki semuanya musnah. Padahal apa sih yang hilang? Hah? Lucu sekali. Hanya karena Endang Rudati dinodai orang, kita geger seperti ini. Padahal, marilah kita menengok. Maksud, aku ingin mengajak Kakang Poncowati, Kakang Poncobirowo, atau bahkan mungkin ayah. Apakah kita tidak pernah menodai gadis-gadis? Kepala laknat kau Ponco tak sokoh. Jangan! Jangan! Poncowati yang benar-benar marah, tersentuh dengan kasar pusat kendali kemarahannya, berusaha bangkit dari pembaringan. Namun Kiai Rengganis dan Nyai Rengganis mencegahnya. Akan tetapi Poncowati terus berusaha untuk turun dari tempat tidurnya. Terhuyung-huyung dia berusaha berjalan, tapi terjatuh. Nyai Rengganis menubruknya. Endang Werdatin juga menubruknya. Maka meledaklah tangis kedua perempuan itu. Sudahlah, sudah. Kalian jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Sudah, Poncowati. Tak sokoh, andai kata tubuhku dalam keadaan sehat, tidak seperti ini, tentu akan aku robek mulutmu yang telah rusak itu. Kau yang mempunyai mulut rusak, di tubuh yang sudah bejat itu. Menodai gadis-gadis. Siapa yang menodai gadis-gadis? Aku
Aku tidak pernah melakukannya. Justru kaulah yang sering melakukannya. Pantas saja kau menganggap persoalan yang dihadapi Rudati adalah persoalan sederhana karena kau sudah biasa. Ayo, mendekatlah kemari. Mendekatlah kemari ke Parat. Aku culek matamu. Sudah. Kalian bersaudara. Jangan bermusuhan seperti ini. Jangan bertengkar. Sudah. Jangan, Kakang. Kakang jangan bertengkar. Yang Batara, kenapa aku harus menyaksikan keadaan yang seperti ini, Yang Batara? Sudah, ya. Ayo, menangislah semuanya, hanya untuk menangisi sebuah keperawanan. Pergilah kau, Kakang Taksoko. Iya, aku memang akan pergi. Ayo Kakang Poncobiro, kita tinggalkan ruangan ini. Kau jangan ikut-ikutan menjadi lelaki cengeng, menangisi hal-hal yang tidak ada gunanya. Kalau perlu, ayo kita cari tuan. Kita meriahkan apa yang menimpa rumah kita ini dengan minum sampai mabuk. Ayo! Benar-benar mengerikan peristiwa itu, Ki Juru Sungging. Kau tentu sangat terpukul. Iya, aku benar-benar merasakan kepedihan yang luar biasa. Aku tidak mengira dalam keadaan keluarga dilanda malapetaka seperti itu. Ternyata adik-adikku sendiri memiliki sikap yang sama sekali tidak terpuji. Mengerikan. Benar-benar mengerikan sekali. Joko Prahoro hanya sebuah nama. Bisa saja orang menggunakan nama Joko Prahoro, Joko Maruta, atau menggunakan nama Murti Wandawa. Mendadak ada sesuatu yang mempuncah di dada Kamaswara. Hal yang kemudian membuat Kamaswara merasa sesak dadanya. Bayangan seseorang itu menguasai tatapan matanya. Kamaswara mencoba menghubungkan antara orang itu dengan Joko Prahoro, mencari kemungkinan adanya tali yang menghubungkan antara Joko Prahoro dengan ayahnya, yang di mana-mana meninggalkan jejak kotor perbuatan biadab. Kau tadi menyebut nama siapa, Kamaswara? Sebuah nama, Murti Wandawa. Apa maksudmu? Orang yang bernama Joko Prahoro itu bisa menggunakan berbagai nama. Aku yakin, nama Joko Prahoro bukanlah nama yang sebenarnya. Prahoro adalah prahara, tentu bukan sebuah kata yang baik untuk dipergunakan sebuah nama. Orang itu mungkin tampil di tempat lain dengan nama yang lain. Jaka Bencana misalnya. Aku masih belum mengerti apa maksudmu. Apa yang kumaksud sudah jelas. Aku hanya mengatakan orang itu bisa berganti-ganti nama sesuka hatinya. Apakah kau mengenal seseorang yang kau curigai sama dengan lelaki yang bernama Joko Prahoro ini? Iya. Oh, siapa dia? Aku tidak perlu menyebut namanya. Aku hanya akan mengatakan bahwa orang yang aku kenal ini mempunyai perilaku yang sama dengan lelaki yang kau ceritakan bernama Joko Prahoro itu. Sama-sama suka mengumbar hawa nafsu, menodai perempuan di mana-mana, mencicipi keperawanan seolah menjadi kebutuhannya, seolah santapan makan malam yang tidak bisa tidak harus ada. Tolong Kamaswara, sebutkan siapa dia. Lanjutkan saja ceritamu, Ki Juru. Setelah kau selesaikan ceritamu, aku tidak akan keberatan untuk menceritakan siapa aku. Dan aku bahkan menawarkan untuk saling bahu-membahu dalam menghadapi persoalan yang kau hadapi. Terima kasih. Baiklah, aku akan melanjutkan ceritaku. Sejak peristiwa itu, keadaan di rumah menjadi tidak karuan. Aku bermusuhan dengan Ponco Birowo dan Ponco Taksoko. Mereka semakin liar dan bermabuk-mabukan. Dan untuk beberapa lama, Joko Prahoro itu tidak ada kabar beritanya lagi. Bagaimana dengan adikmu? Benar-benar sebuah bencana telah menimpa Endang Rudati, adikku. Aku tidak menyalahkan dia atas apa yang menimpanya. Aku sangat maklum. Musibah itu bukan karena kecerobohannya. Akan tetapi lelaki laknat Joko Prahoro yang menggunakan ilmu gendam kasmaran melalui alunan serulingnya itulah yang harus bertanggung jawab. Apakah adikmu bisa melupakan peristiwa itu? Tidak. Kakang Joko Prahoro. Kang Mbok Rudati, sadarlah Kang Mbok. Kau tidak pantas menyebut-sebut nama itu lagi. Joko Prahoro itu laki bejat. Ia hanya mau mengisap madumu, kemudian kau dicampakannya. Lihatlah kenyataan itu, Kang Mbok. Kakang Joko Prahoro, mengapa kau tuduh aku tidak suci? Kesucianku telah aku persembahkan
persembahkan kepadamu, Kakang. Aku tidak pernah melakukannya dengan lelaki lain. Kepadamu aku telah mempersembahkannya, Kakang. Kakang Joko Prahoro, kaulah lelaki yang pantas aku cintai. Aku mencintaimu, Kakang. Aku mencintaimu. Untukmu, aku rela mempersembahkan apapun yang telah aku miliki. Duh Gusti, Kakang. Kang Mbok Rudati, sadarlah Kang Mbok. Kang Mas Joko Prahoro, gunakanlah akal sehatmu. Kang Mbok Rudati, jangan mengikuti angan-angan yang salah itu. Sadarlah Kang Mbok. Kakang Mas Joko Prahoro, aku mencintaimu, Kakang. Aku bangga karena aku mencintaimu. Kepadamulah aku layak mempersembahkan apa yang aku miliki. Cintaku, tubuhku, segalanya, Kakang. Kakang Joko, mengapa kau hanya diam saja? Tersenyumlah kepadaku, Kakang. Senyummu akan menjadi api yang menyala di dadaku, menerangi sudut-sudut hatiku yang kegelapan. Kakang Joko Prahoro. Kang Mbok, sadarlah Kang Mbok, sadarlah. Tidak ada siapa-siapa di depanmu. Sadarlah Kang Mbok. Ada apa lagi, Endang Rudati? Pikiran Kang Mbok Rudati sudah tidak waras lagi, Kakang Poncowati. Lihat, jika tidak segera diatasi, Kang Mbok Rudati benar-benar bisa gila. Dia bisa gila, Kakang. Rudati? Suara seruling itu. Seruling apa? Aku tidak mendengarnya. Suaranya benar-benar indah mencabut sukma. Indah sekali. Endang Rudati, kau harus segera sadar dari mimpi buruk itu. Kau tidak boleh berlarut-larut dalam cengkeraman angan-angan buruk itu. Suara seruling itu tidak ada. Kami tidak mendengar apa-apa. Suara seruling itu tidak ada, Rudati. Kakang Joko Prahoro. Gila. Hei, Rudati. Lihat aku, lihat aku. Rudati. Kakang Joko Prahoro, kau suamiku. Gila. Kakang, aku mencintaimu, Kakang. Rudati. Rudati, lihat. Lihat, lihat Rudati. Ini aku. Lihat siapa aku, ha? Lihat ini. Siapa aku? Kakang Poncowati. Nah, kau dapat melihat aku dengan jelas, bukan? Lihat. Ini aku. Aku Poncowati. Tidak, tidak. Apakah ada sesuatu yang ingin kau sampaikan kepada ayah, Poncowati? Benar, ayah. Ibu, aku ingin berbicara tentang keadaan Rudati. Anak itu masih teringat pada Joko Prahoro. Benar, Ibu. Tetapi ternyata persoalannya bukan sekedar Rudati yang terpukul oleh apa yang dialaminya. Tidak. Bahkan lebih jauh dari itu. Maksudmu? Sebuah kenyataan pahit. Rudati menunjukkan gejala-gejala bakal gila. Jika ia tidak ditangani, ia akan menjadi gila. Benar-benar gila dalam arti yang sebenarnya, ayah. Ia akan berjalan-jalan dengan tanpa kendali. Bahkan mungkin tanpa ingat masa lalu lagi. Joko Prahoro keparat itu ternyata benar-benar telah merusak otaknya. Akan seperti itu kan aku nantinya. Iya, Ibu. Itulah keadaan Endang Rudati. Bagaimana, Kiai? Yakinkah kau, Poncowati? Adikmu akan seperti itu? Iya, ayah. Endang Rudati jelas menunjukkan gejala-gejala seperti itu. Baru saja Werdatin kebingungan berusaha menenangkannya. Rudati memanggil-manggil nama Joko Prahoro dengan mesra. Membisikkan nama lelaki laknat keparat itu, seolah-olah telah menjadi suaminya. Bahkan Rudati seperti lupa kepadaku. Dia menganggap aku adalah Joko Prahoro. Benar-benar sudah tidak waras anak itu, ayah. Lalu bagaimana, Ger? Harus segera dicarikan seorang dukun yang mumpuni dalam bidang pengobatan kejiwaan seperti itu, Ibu. Jika Joko Prahoro telah dengan sengaja membalik cara berpikir adikku dengan menggunakan kekuatan hitam, dukun itu harus bisa menyembuhkannya. Rudati. Endang Rudati. Mengapa kau menemui nasib seperti itu, Nduk? Poncowati, apa kau tahu siapa kira-kira dukun yang mumpuni yang dapat dimintai pertolongan untuk menyembuhkan adikmu itu?
Aku tidak tahu, Ayah. Tetapi aku akan berusaha untuk mendapatkan keterangan. Bagaimana nasib anakmu itu? Kalau benar-benar menjadi gila, Kiai. Jika Rudati gila, dan supaya tidak membuat keluarga ini menjadi malu, mungkin ia terpaksa harus dipasung. Joko Prahoro memang parah. Andai kata aku memiliki kemampuan Kanura, aku tentu akan membunuhnya. Nyai, diamlah. Jangan kau menangis, Nyai. Tangismu membuatku semakin kebingungan, Nyai. Aku mendengar sebagian pembicaraan tadi. Benarkah Kang Mbok Ayu Rudati akan dipasung? Kau telah melihat sendiri, Endang Werdati, bagaimana keadaan Rudati. Lambat laun ia akan menjadi gila. Benar-benar gila. Otaknya bubrah dan berbuat segala sesuatu dengan tanpa dikendalikan pikiran. Kau tahu kan orang gila itu bagaimana? Ia bisa mengacau, berjalan tanpa berhenti, tertawa sendiri, menangis. Cukup, Poncowati. Tidak ada cara lain yang bisa ditempuh untuk menyembuhkannya, Kakak. Kita akan berusaha, Werdati. Tapi kalau kita tidak berhasil, hal itulah yang harus kita lakukan. Hatiku benar-benar ikut teraduk mendengar cerita yang kau tuturkan itu. Seolah aku menyaksikan langsung di depan mataku dan ikut merasakan apa yang kau rasakan. Sungguh kasihan kalau adikmu itu kemudian kau pasung. Ia menjadi kehilangan kebebasannya. Kau lakukankah gagasanmu untuk memasungnya itu? Pada akhirnya, iya. Kau ternyata kejam, Ki Jursungging. Hanya itulah cara yang bisa dipergunakan untuk mengatasinya. Tetapi sekarang, andai kata aku membayangkan adikku yang seorang lagi, Endang Werdatin juga harus dipasung. Aku tidak mampu. Kenapa Werdatin kau bayangkan dipasung pula? Apakah Joko Prahoro merusaknya pula? Lelaki keparat itu mengganggunya? Itulah yang terjadi. Baru saja kami sedang berbincang dengan ayah dan ibu. Suara seruling itu terdengar lagi. Kami semuanya kaget dan kemudian cemas. Khawatir terhadap kemungkinan alunan seruling itu akan mengganggu Endang Rudati. Maka kami semua tergopoh-gopoh masuk ke dalam biliknya. Dan apa yang terjadi, Ki Juru? Ternyata kecemasan itu benar adanya. Tepat pada saat kami masuk ke dalam bilik adalah di saat Endang Rudati bermaksud keluar dari bilik itu melalui jendela. Lalu bagaimana? Pontang-panting kami berusaha mencegahnya. Apa yang akan kau lakukan itu, Rudati? Aku akan menemuinya. Aku akan menemui Kakang Joko Prahoro. Ngawur saja kau, Endang Rudati. Kau tidak sadar dengan apa yang kau lakukan. Jangan halangi aku, Kakang. Jangan halangi aku. Nduk, eling, Nduk. Eling ya, Nduk. Jangan kau turuti suara seruling itu. Eling, Rudati. Aku akan menemui suamiku. Jangan halangi aku. Jangan halangi aku. Aku akan menemui Kakang Joko Prahoro. Nduk, Rudati, aku ayahmu. Lihatlah dan dengarkan kata ayah. Jangan kau turuti panggilan setan dari suara seruling itu. Jangan, ya, Nduk. Jangan halangi aku. Aku akan menemui suamiku. Jangan halangi aku. Gusti, eling ya, Nduk. Aku minta eling, Nduk. Jangan halangi. Apa boleh buat? Aku harus melakukannya. Poncowati, kau lakukan itu. Aku terpaksa membuat pingsan, ayah. Bantu aku mengangkatnya ke amben Endang Werdati. Dibantu oleh Endang Werdatin, Poncowati segera mengangkat tubuh yang telah pingsan itu ke atas amben dengan bersimbah air mata, sekaligus dibayangi oleh kegelisahan yang tiada tara. Kiai dan Nyai Rengganis menungguinya. Nah, suara seruling itu telah berhenti. Werdatin. Bagaimana, Kang? Dengar baik-baik kata-kataku ini.
Suara seruling itu bukan suara seruling yang sewajarnya. Kau dengar? Iya, aku mengerti. Suara seruling itu bisa dipergunakan untuk mengacau pikiran orang yang ditujunya. Membuatnya lupa diri, lupa segalanya. Berhati-hatilah kau, Werdati. Mengerti? Apa maksudmu, Poncowati? Aku khawatir jika lain kali Endang Werdantenlah yang akan diganggu suara seruling itu. Lalu bagaimana, Poncowati? Werdatin harus memperkuat imannya sendiri. Dia harus membentengi diri sendiri dari kemungkinan orang itu menjadikannya sebagai korban berikutnya. Lalu Kakang, apa yang harus aku lakukan? Tumbuhkan di dalam kesadaranmu untuk melawannya. Jika orang itu berusaha mempengaruhimu dengan suara serulingnya, aku akan menjaga diri. Tetapi Kakang, aku takut. Aku takut kalau aku mengalami nasib seperti Kambo Endang Rudati. Malam kemudian terus bergerak ke arah dini hari. Suara seruling itu tidak terdengar lagi. Poncowati membayangkan tentu Joko Prahoro mengumpat-umpat di dalam hati karena usahanya untuk memancing Endang Rudati tidak berhasil. Endang Rudati telah tertidur di dalam letihnya. Demikian pula dengan Kiai dan Nyai Rangganis yang menunggui anak gadisnya yang ditimpa malapetaka itu telah tidur pula. Tidak ketinggalan Endang Werdatin, adik Poncowati yang bungsu. Dia pun tertidur lelap. Poncowati yang terkantuk-kantuk terjaga dari tidurnya ketika dia mendengar dari kejauhan kedua adiknya, Ponco Birawa dan Ponco Taksoko, sedang dalam keadaan mabuk pulang ke rumah. Aku akan menjadi orang yang paling hebat. Aku akan menjadi orang yang paling ganteng. Tidak ada orang perempuan yang tidak akan tergila-gila kepadaku. Kau para gadis-gadis, kau tidak akan bisa mengelak dari tanganku. Bila aku sudah menguasai ilmu gendam kasmaran itu, kerulingan mataku akan membuatmu lupa diri. Kau akan mencariku, memburuku. Dan semuanya akan tergila-gila kepadaku. Aku bisa membuatmu gila. Kau akan menyerahkan semua yang kau miliki kepadaku. Hidup ini akan menjadi indah. Hidup ini akan menjadi indah. Bidadari menari-nari di sekitar kita. Lalu mereka semua akan menjadi milikku. Hidup ini akan menjadi indah. Alunan serulingku akan membuat semua orang menjadi gila. Gila. Alunan serulingku nanti akan membuat semua orang menjadi tergila-gila kepadaku. Mulai dari gadis-gadis sampai nenek-nenek. Kau doyan nenek-nenek? Kalau memang dia masih cantik. Apa artinya itu, Ki Jursungging? Aku benar-benar terkejut mendengar ocehan mereka yang sedang mabuk itu. Sadarlah aku bahwa di balik peristiwa yang menimpa Endang Rudati, Ponco Birawa dan Ponco Taksoko ternyata harus bertanggung jawab. Jelas, Ponco Birawa dan Ponco Taksoko sedang mempelajari ilmu gendam kasmaran melalui seruling itu. Tujuannya jelas
supaya mereka dapat menikmati hawa nafsunya dengan leluasa. Ya, karena dalam keadaan wajar, tidak ada perempuan yang senang kepada Birowo ataupun Taksoko karena kebejatan perbuatannya itu. Mereka mempelajari ilmu laknat itu dan kemudian mengorbankan adiknya sebagai imbalan. Nah, itulah yang terjadi. Benar-benar sebuah perbuatan gila. Lalu apa yang kau lakukan, Ki Juru? Aku dekati Ponco Birowo dan Taksoko yang terkapar di depan pintu dengan masing-masing menggenggam punggung bambu yang memabukkan itu. Aku tanyai mereka dalam keadaan mabuk. Jawabannya tentu lebih jujur daripada dalam keadaan tidak sadar. Bagaimana jawab mereka? Jadi itu rupanya. Itukah yang telah kalian perbuat? Kau tanya apa? Kau tanya apa, Kakang Poncowati? Kau mempelajari ilmu gendam kasmaran melalui seruling itu. Iya, kenapa? Keparat. Kau iblis, Ponco Birowo. Kau iblis. Aku tidak mengira jika aku mempunyai adik lelaki seperti iblis. Mana tuaku tadi? Tuak yang membuat kepalamu pecah itu, ha? Kakang Poncowati, apa yang kau lakukan? Berani menendang minumanku? Aku bunuh kau. Kau membunuhku. Tuak telah membuatmu buta. Rasakan ini. Apa yang kau lakukan kepadaku? Kau berani kepadaku? Ini lagi terima. Kalian iblis semuanya. Ponco Birowo dan kau Ponco Taksoko. Kau iblis. Lebih baik kalian berdua aku bunuh daripada aku mempunyai adik bejat seperti kalian. Aku bunuh kau kepala semuanya. Poncowati, jangan Poncowati. Apa yang akan kau lakukan dengan pedang itu, Poncowati? Kau akan membunuh adik-adikmu. Mereka, ayah. Ternyata Ponco Birowo dan Ponco Taksoko telah bersekongkol dengan Joko Prahoro. Mereka mempelajari ilmu gendam melalui aluna seruling itu. Dan mereka mengorbankan adiknya sendiri sebagai imbalannya. Itu yang mereka lakukan, ayah. Jagat Dewa Batara. Begitukah, Poncowati? Hei, Ponco Birowo, jawab. Kau telah mengorbankan adikmu sendiri sebagai imbalan atas ilmu yang sedang kau pelajari itu, bukan? Jawab. Iya. Berdebah keparat kau, Ponco Birowo. Kau benar-benar bukan lagi manusia, tapi iblis. Wujudmu saja yang manusia. Tega kau mengorbankan adikmu sendiri untuk mempelajari ilmu terkutuk itu. Aku tidak mengorbankan apa-apa. Tidak ada yang dikorbankan. Tidak ada yang kehilangan. Dasar lelaki bejat. Seperti itu perbuatanmu. Seperti itu perbuatanmu. Seperti itu pula anggapanmu terhadap apa yang dialami oleh Endang Rudati. Dasar gila. Ayah, ibu. Ayah dan ibu sudah mendengar sendiri apa yang telah terjadi. Apa yang telah diperbuat oleh Birowo dan Taksoko. Mereka lah yang ternyata berada di belakang nasib Rudati yang seperti itu. Nger, Ponco Birowo, Ponco Taksoko. Kenapa kau tega berbuat seperti itu, Nger? Kenapa kau tega melukai hati ayah dan ibumu yang sudah tua ini? Bunuh saja aku. Bunuh saja aku, Birowo. Membunuhmu, ayah? Tidak usah dibunuh. Akan segera mati sendiri, Kakang Ponco. Pada pelaknat, iblis kau. Aku bunuh kau, Ponco Taksoko. Tidak ada gunanya ayah mempunyai anak sepertimu. Aku bunuh kau kepala. Pengakuan Ponco Birowo dan Ponco Taksoko yang dalam keadaan mabuk itu, mereka dengan sengaja telah mengorbankan adiknya sendiri, Endang Rudati, benar-benar telah membuat Poncowati marah. Kemudian kata-kata kasar yang diucapkan Birowo dan Taksoko pada ayahnya benar-benar membuat Poncowati tidak mampu mengendalikan dirinya lagi. Itulah yang telah mereka berbuat, Kameswara.
kedua adikku sendiri, Ponco Birowo dan Ponco Taksoko yang telah dengan sangat teganya mengorbankan Endang Rudati menjadi santapan lelaki laknat Joko Prahoro. Ya, dengan imbalan pelajaran ilmu hitam itu, ilmu untuk menaklukkan perempuan-perempuan, benar-benar membuat aku marah. Ya, aku bisa membayangkan itu, Ki Juru. Kau tentu marah sekali. Andai kata aku yang mengalami peristiwa itu, aku mungkin akan berbuat kejam. Mereka tentu aku bunuh. Kau bunuhkah Taksoko dan Birowo itu? Aku sudah menggenggam pedangku erat-erat. Aku sudah memutuskan untuk membunuhnya. Aku tidak peduli aku akan diseret menghadap Sang Adiaksa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Aku akan membunuh mereka. Mataku sudah gelap. Aku tidak peduli meskipun ayah dan ibuku menjerit-jerit menghalangi. Dan kemudian Endang Werdatin yang terbangun juga menjerit-jerit. Ponco Taksoko dan Ponco Birowo harus kubunuh. Aku ayunkan pedangku, menyambar tubuh Taksoko hingga lengan kanannya putus. Kemudian aku memburu Ponco Birowo yang lari terbirit-birit. Aku terhenti. Kenapa? Suara suling yang terasa sangat dekat sekali mengagetkan aku. Apa yang kau perbuat itu, Poncowati? Hah? Kau mau membunuh adik-adikmu sendiri? Hah? Manusia atau binatangkah kau ini? Mau membunuh adik sendiri? Mau apa kau? Aku hanya sekedar bermaksud baik, mengingatkan kau agar tidak melakukan sebuah perbuatan yang akan kau sesali seumur hidup. Perbuatan mereka menjual adiknya sendiri kepadamu layak untuk ditembus dengan kematian mereka. Tanganku! Tanganku sakit sekali! Mana tanganku? Tanganku putus! Kau lihat itu, Poncowati? Perbuatan apa yang kau lakukan pada adikmu sendiri? Kau mau membunuhnya? Sekarang dalam keadaan kau yakin membunuhnya adalah yang paling tepat. Tetapi nanti, Poncowati, ketika pikiranmu mengendap, kau akan menyesal, Poncowati. Menyesal seumur hidupmu. Mengapa kau tega membunuh adikmu sendiri? Poncowati, kau tidak membayangkan betapa akan sedih kedua orang tuamu yang kehilangan anak itu. Kehilangan kasih sayang atas anak yang diemban cinde mulai dari kecil. Cukup! Jangan kau menyebar racun dengan mulutmu, Prahoro. Pergi kau dari sini. Jangan ikut campur urusan kami. Sayang sekali, Poncowati. Aku tidak akan membiarkan perbuatanmu yang bermaksud membunuh kedua adikmu yang sedang dalam keadaan mabuk itu. Bukankah pembunuhan adalah perbuatan yang tidak bisa dibenarkan? Apalagi terhadap saudara sekandung. Tenangkan hatimu. Kau akan berdosa dan menanggung kutukan sampai kau mati dan dibakar jasad. Mulutmu berbisa, Prahoro. Iblis, kau pergi. Baiklah, aku akan pergi. Tetapi jangan kau ganggu kedua adikmu itu. Mereka telah menjadi murid-muridku. Jika kau membunuhnya, kau akan berhadapan dengan gurunya. Aku bisa membalas dengan cara yang lebih kejam dan mengerikan. Misalnya, adik perempuanmu yang seorang lagi. Serasa retak kepalaku ketika itu, Kameswara. Aku ingin mengayunkan pedangku, menyambar tubuh lelaki keparat Joko Prahoro itu. Aku ingin mengorek isi perutnya, dan sebagai pelampiasan dendamku, aku ingin melumurkan darahnya ke wajahku. Tetapi aku tahu aku tidak akan berhasil. Aku tidak akan mampu. Orang itu mempunyai kemampuan kanuragan yang sangat tinggi. Tinggi sekali. Mungkin 100 orang semacamku menghadapinya dan tidak berbekal kanuragan kecuali tekad dan otot. Tidak akan ada artinya bagi Joko Prahoro itu. Apa yang kemudian terjadi, Ki Juru Sungging? Orang itu kemudian lenyap dalam kegelapan. Tanpa peduli kepada Ponco Taksoko dan Ponco Birowo yang mengumpat-umpat, aku kemudian masuk ke dalam rumah. Di saat itu, sempat aku lihat ayahku merenungi potongan lengan Taksoko yang tergeletak di tanah. Di sudut hatiku memang muncul penyesalan. Mengapa aku tega membabat lengan itu? Tapi jika aku teringat lagi apa yang diperbuat oleh Birowo dan Taksoko, mengorbankan adiknya, kemarahanku serasa akan meledak, memporak-porandakan apapun yang ada di sekitarku.
Aku mencoba tidur di bilik Endang Rudati. Endang Werdatin aku minta tidur di tempat itu pula. Bagaimanapun juga, aku merasa khawatir jika terjadi sesuatu terhadap Rudati dan Werdatin. Rudati tidak tidur semalaman. Tatapan matanya kosong. Ia duduk di amben dan memandangi sesuatu yang bagaikan tidak ada. Sedangkan aku, meskipun aku mencoba untuk tidur, apalagi Endang Werdatin yang menyaksikan lengan adikku itu terpotong, ditambah dengan jerit kesakitan Ponco Taksoko dari ruang yang lain, membuatku terjaga sampai pagi tiba. Bukan main, Ki Jurusunggi. Aku membayangkan ketika esok harinya tiba, tentu prahara di rumahmu menjadi semakin tidak karuan. Iya. Bagaimana selanjutnya? Saat pagi itu tiba, Ponco Birowo yang sudah terbebas dari mabuknya telah memegang parang. Ia menghadangku di depan pintu. Apa yang kulakukan kepada Taksoko? Seharusnya aku membunuhnya, juga membunuhmu. Laki-laki bejat yang tega menjual adiknya sendiri. Iblis kau Kakang Poncowati. Kaulah yang iblis, kalian berdua yang iblis. Kamu apa? Lihat, lihat. Aku sudah memegang pedang. Ayo, cabut pedangmu itu. Kita lihat siapa yang akan terkapar mati menjadi bangkai dan kemudian busuk menjadi makanan belatung-belatung itu. Ayo, baik. Kakang, jangan Kakang. Jangan berkelahi. Werdati, jangan kau halangi dia. Ayo Kakang Poncowati, kalau kau benar-benar jenis lelaki jantan, layani aku. Kita akan melihat siapakah yang lebih jantan di antara kita. Baik, ayo. Jangan berkelahi Kakang. Jangan. Lepaskan tanganku, Werdatin. Lepaskan. Jangan. Biarlah aku membunuhnya. Dia bukan lagi kakakmu, tetapi iblis. Iblis tidak boleh tinggal di rumah kita ini. Jangan Kakang. Lepaskan, Werdatin. Lepaskan. Meski Endang Werdatin berusaha memegang lengannya, namun dengan kasar Poncowati mengipaskan tangannya hingga Werdatin nyaris terjatuh. Poncowati dan Ponco Birowo telah melangkah ke halaman, masing-masing memegang parang dan pedang. Dengan tatapan mata berapi-api, Ponco Birowo memandang wajah Poncowati seolah telah tidak bisa ditawar lagi. Parang yang dipegangnya harus bisa membabat leher Poncowati. Demikian pula sebaliknya, Poncowati telah memutuskan pula untuk membunuh adiknya. Adik yang ternyata telah menjadi kelilip di mata, sakit dan risih di mata. Kau akan mati, Kakang Poncowati. Kaulah yang akan mati, Ponco Birowo. Kaulah yang akan terkapar. Perutmu akan terburai, isinya berhamburan. Benamkan pedang ini ke jantung. Kau tidak akan bisa melakukan apapun. Taksoko! Kau dengar kata-kataku ini. Aku akan membalaskan sakit hatimu. Kau dengar, Taksoko? Apa yang kalian lakukan itu? Apa yang kalian lakukan dengan senjata-senjata itu, Birowo? Poncowati? Aku akan membunuhnya, Ibu. Ibu bisa melihat sendiri bagaimana penderitaan Ponco Taksoko. Yang tangannya terbabat putus itu. Perbuatan Kakang Poncowati harus dibalas. Tangannya itu paling tidak harus dibabat putus pula. Mengapa jadi begini? Kalian semua anak-anakku. Mengapa kalian saling bermusuhan dan ingin membunuh? Maafkan aku, Ibu. Tapi perbuatan Ponco Taksoko dan Birowo itu tidak bisa dimaafkan. Kaulah yang keterlaluan. Kau membela Rudati seolah ia kehilangan kepalanya. Kedua iblis. Kau lihat itu hasil perbuatanmu. Adikmu menjadi gila seperti itu, ha? Kau tidak bisa melihat itu. Matamu buta. Macam kau. Ada 100 saja di dunia ini. Dunia akan rusak, tahu? Sudahlah. Kalian jangan bertengkar. Tangannya harus diputus. Kau yang harus aku robek mulutmu. Minggir, Ibu. Minggir. Baik anak-anakku. Aku ibumu. Akulah yang dulu telah melahirkan kalian. Di sini. Ayo. Disinilah kalian seharusnya menanamkan pedang itu di dada ibu. Ayo. Bunuh saja ibu. Daripada ibu melihat kalian saling membunuh. Ayo. Meswara yang mendengar cerita itu serasa semakin larut dan bagai ikut terlibat di dalamnya. Seolah-olah dengan genggaman tangannya sendiri, Kameswara ingin ikut menghajar Joko Prahara yang telah menjadi sumber prahara yang menimpa ketenangan keluarga Kiai dan Nyai Rangganis.
Sekali lagi Kameswara merasakan dadanya risih sekali, membayangkan kemungkinan adanya hubungan antara Joko Prahoro dan ayahnya Sakyamurti. Bagaimana yang terjadi setelah ibumu mencegah niatmu untuk saling berbunuh dengan adikmu sendiri itu? Aku menjadi hambar, kehilangan nafsu untuk berkelahi. Dan Pancabirowo demikian juga. Ia langsung pergi dari tempat itu entah kemana. Tapi aku mengira Pancabirowo sedang menemui Joko Prahoro. Sejak saat itu, rumah itu benar-benar menjadi sebuah neraka. Ya, neraka. Udara panas sekali. Hawa kemarahan gampang sekali terusik. Telingaku terasa risih mendengar umpatan-umpatan Ponco Taksoko yang menjerit-jerit kesakitan karena lengannya aku babat putus. Dan ketika matahari sedikit memanjat naik, ayahku memanggilku di pekarangan belakang. Ayahku sedang memegang pacul. Apa yang dilakukan ayahmu di pekarangan belakang itu? Dada ayah akan gemetaran Pancawati. Untuk apa, ayah? Kau lihat bungkusan kain itu. Isinya lengan adikmu yang telah terbabar. Aku ingin kau membantuku untuk menguburkannya. Bagaimanapun juga, lengan yang kalau dibiarkan akan membusuk itu, Pancawati, harus diperlakukan sebaik-baiknya. Baik, ayah. Biarlah aku yang melakukannya. Ayah, silakan duduk saja. Mana cangkulnya, ayah? Ada sesuatu yang bergolak dalam dadaku ketika aku mengerjakan pekerjaan itu, Kameswara. Yang aku lakukan mungkin hanya sekedar menggali lubang untuk memendam potongan lengan adikku. Yang kelihatan adalah ayahku yang tua itu memintaku untuk mengerjakannya karena tubuhnya ringkih. Akan tetapi, di relung dadaku yang terjadi justru jauh lebih dahsyat. Aku seperti dihadapkan pada sebuah cermin. Ayahku memaksaku untuk membelejeti diri sendiri, melihat ketengkuk sendiri, merenungkan banyak hal. Mengapa yang demikian itu bisa terjadi? Aku melihat ayahku menitikkan air mata ketika aku menguruk potongan lengan itu. Betapa naifnya, betapa mengerikan. Lalu bagaimana Ki Jurusungging? Panas neraka itu semakin menjadi-jadi. Panasnya menjilat di tubuhku. Ki Jurusungging yang di waktu mudanya bernama Pancawati kemudian melanjutkan ceritanya. Kameswara mendengarkan dengan seksama dan dengan perasaan tegang. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.